bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam, salam sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas perihal Roh Allah, Roh Tuhan, Roh kebenaran, dan Roh Kudus. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran sudah ada jauh sebelum masa penciptaan langit dan bumi terjadi. Hal itu tertulis dalam kitab hukum Taurat, kitab para nabi, dan kitab Injil Kristus. Roh Kudus, Roh Allah bukan diciptakan, melainkan sudah ada dalam diri Allah, sudah ada bersama-sama dengan Allah dalam keabadian, dalam kekekalan, dan Roh Allah senantiasa ada bersama-sama dengan Allah. Saya akan mencoba menyampaikan agar kita boleh mengenal Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, dan Roh kebenaran sesuai dari dalil Alkitab yang ada dalam kitab hukum Taurat, kitab para nabi, dan kitab Injil Kerajaan Sorga atau yang dikenal Injil Kristus. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus bukanlah barang baru, bukanlah istilah baru, melainkan itu sudah ada dari kitab hukum Taurat, kitab para nabi, dan kitab Injil Kristus. Dan tidak ada kitab yang lain yang membahas tentang atau yang memperkenalkan tentang Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, dan Roh kebenaran. Tidak ada dalam kitab lain ataupun Injil yang lain selain daripada ketiga kitab yang ada dalam Alkitab. Saya akan mencoba menyampaikan secara sederhana saja tanpa penjelasan yang panjang-panjang sesuai apa yang tertulis supaya kita mengenal apa yang disebut, apa yang dimaksud, apa yang bisa kita bayangkan tentang Roh Allah, tentang Roh Kudus, Roh kebenaran, dan Roh Tuhan. Apakah itu semua adalah berbeda? Jawab saya tidak. Roh Allah sama dengan Roh Tuhan, Roh Tuhan sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus sama dengan Roh kebenaran. Itu semua adalah pembedaan peristilahan, sementara pribadinya adalah sama, karena roh itu adalah satu, tidak banyak, melainkan satu. Yang membuat banyak adalah karunianya, pekerjaannya. Itulah yang membuat Roh Kudus itu terkesan seperti banyak, padahal sebenarnya roh itu adalah satu, karyanya banyak. Yang pertama mau saya sampaikan adalah Roh Allah hadir dalam penciptaan. Roh Allah sudah hadir dalam penciptaan bersama-sama dengan Allah Bapa. Hal ini tertuang dalam kitab Taurat, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita baca bersama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Allah sudah ada sejak zaman hukum Taurat. Dan hal itu dituliskan oleh Musa. Dan sangat jelas bahwa Roh Allah hadir dan nyata dalam proses penciptaan alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta bersama-sama dengan rohnya. Kalau di ayat yang lain dikatakan oleh Allah Bapa, bukan kuatku,
bukan karena gagahku, tapi oleh rohku lah maka semesta alam bisa terjadi. 2. Roh Allah itu diberikan kepada orang pilihan, orang khusus dalam melakukan pekerjaan Allah dengan keahlian dan pengetahuan dan pengertian. Roh Allah mempunyai karunia, mempunyai talenta, mempunyai karya, yaitu memberikan keahlian, pengetahuan dan pengertian. Kita akan coba lihat dalam hukum Taurat, kitab hukum Taurat, Keluaran 31 sampai ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Jerubabel bin Uri bin Nur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhkan dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rencana supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dari sini kita melihat bahwa roh Allah diberikan secara khusus kepada orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan Allah, maksud Allah, dengan keahlian, pengetahuan dan pengertian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu hal yang kedua. Saya tidak terlalu membahas terlalu detail dalam hal ini, tapi saya akan mencoba mengambil garis-garis besarnya supaya kita mengenal roh Allah, roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran. Selanjutnya, poin yang ketiga, roh Allah diberikan kepada manusia yang bernapas, bukan kepada manusia yang sudah mati atau tidak bernyawa. Dalam Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saya melihat dan memahami bahwa roh Allah berbeda dengan roh manusia. Roh Allah adalah kuasa Allah yang aktif dan hidup kekal, sementara nyawa manusia atau roh manusia adalah nafas yang dihembuskan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Hal ini ditulis dalam, kita akan coba lihat bedanya roh Allah dengan roh manusia, atau roh manusia yang membuat manusia menjadi makhluk hidup atau bernyawa. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita melihat nafas Allah itu bersifat sementara yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup dan manusia menjadi makhluk yang bernapas. Jadi nyawa manusia, roh manusia tidak sama dengan roh Allah. Kenapa saya katakan roh Allah bukanlah roh manusia? Sebab manusia yang hiduplah yang diberikan roh Allah. Jadi roh Allah bukan membuat manusia atau diberikan kepada manusia yang mati, manusia yang kaku, manusia yang tak bernyawa, bukan kepada mereka diberikan roh Allah, melainkan roh Allah diberikan kepada manusia yang masih bernyawa, yang masih hidup, dan roh Allah tidak diberikan kepada kepada manusia yang sudah mati atau meninggal. Jadi sangat jelas manusia hidup bukan dan tanpa roh Allah, melainkan manusia hidup dari nafas Tuhan Allah. Jadi sangat-sangat jelas Roh Kudus dikatakan oleh Ayub tadi bahwa roh Allah telah membuat aku,
dan napas Allah yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi di sini kita dapat bisa membedakan nafas hidup, nafas kehidupan, nafas Allah Bapa itu memberikan kehidupan kepada makhluk yang diciptakan, membuat makhluk yang diciptakan itu menjadi bernyawa dan bernapas karena Allah menghembuskan nafasnya. Nafas Allah itu bersifat sementara sesuai penentuan Allah itu sendiri kepada manusia. Sementara roh Allah itu adalah kekal dan diberikan kepada yang hidup. Sementara napas diberikan kepada yang belum hidup, yang belum bernyawa, supaya menjadi memiliki nyawa dan hidup. Dan napas Allah diberikan kepada benda mati apa saja supaya menjadi hidup dan bernyawa. Saya tidak terlalu panjang membahas hal ini. Kita masuk ke poin yang berikutnya tentang roh Allah. Roh Tuhan mengurapi para nabi. Ingat, para nabi itu adalah yang hidup, bukan yang mati. Atau nabi yang sudah mati dihidupkan kembali. Bukan, melainkan roh Tuhan mengurapi para nabi. Jadi semua nabi yang diutus oleh Bapa, yang dipilih oleh Bapa, yang dikhususkan oleh Bapa untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan sabdanya, akan selalu disertai dengan urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus, urapan Roh Tuhan itu adalah hal yang paling penting bagi seorang nabi. Ingat, roh Tuhan bukan roh manusia, tetapi kuasa Allah, roh Tuhan adalah kuasa Allah yang akan menyertai para nabi, yang memberikan keberanian kepada para nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan coba lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita melihat roh Tuhan tinggal dan menyertai, berkuasa atas manusia yang menerima urapan. Bahasa dalam perjanjian lama disebut diminyaki, diurapi, dipenuhi dengan kuasa roh Allah. Di zaman perjanjian baru, sesudah Yesus naik ke sorga, urapan itu dikenal dengan istilah baptisan api dan Roh Kudus. Sama saja, karena Roh Kudus itu sama dan tidak pernah berubah. Mulai zaman kekekalan, zaman penciptaan, sampai kepada akhir zaman, Roh Kudus itu tetap sama, tidak berubah, dan dia ada kekal adanya. Dia tidak fana. Jadi roh Tuhan berkuasa atas nabi-nabinya, utusan-utusannya. Jadi jelas, semua nabi, siapapun nabinya, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menuliskan kitabnya, selalu disertai oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Tidak ada nabi yang tidak diurapi dengan Roh Tuhan atau Roh Kudus atau Roh kebenaran atau Roh Allah. Kita akan lihat kembali dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Kita lihat, roh Tuhan itu adalah hidup. Kuasa Tuhan itu adalah hidup. Roh Tuhan itu
berbicara, roh Tuhan itu aktif, dia bukan benda atau sesuatu yang diam, melainkan dikatakan roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ada kuasa, ada pribadi di luar kemampuan, di luar nalar, di luar logika manusia, yang ada menyertai, berkuasa masuk dalam diri manusia. Nah, sangat jelas dalam 2 Samuel ini, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ingat, roh Tuhan tidak bisa dilihat, dan tidak ada pernah yang bisa melihat roh Tuhan. Karena dalam perjanjian lama tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa roh Tuhan itu bisa dilihat, tetapi dia bisa dirasakan keberadaannya. Ya, jadi roh Tuhan itu berbicara. Roh Tuhan bukan manusia. Sekali lagi, roh Tuhan bukan manusia. Roh Tuhan bukan nafas Allah, tapi roh Tuhan adalah kuasa Allah. Di ayat yang lain, kemuliaan Allah. Tapi saya tidak akan bahas itu dulu. Kita akan berbicara tentang roh Tuhan, ya, untuk mengenalnya. Siapa sebenarnya roh Tuhan itu? Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, dan firman-Nya ada di lidahku. Jadi semua nabi yang menyampaikan firman Allah itu adalah atas urapan Roh Kudus, dorongan daripada Roh Kudus, atas kekuasaan Roh Kudus. Jadi tidak ada nabi untuk menyampaikan firman tanpa Roh Kudus. Kalau ada nabi yang tanpa Roh Kudus, itu di luar konteks kitab suci. Kalau di luar konteks kitab suci, ya saya tidak bisa bicara banyak, karena dia di luar. Tidak ada tertulis bahwa ada nabi yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Allah, yang menyampaikan sabda Allah tanpa Roh Kudus. Kalau itu ada, saya harus katakan dengan tegas, itu tidak ada dalilnya dalam kitab suci. Karena dia di luar konteks Alkitab, maka saya tidak terlalu banyak berbicara tentang itu. Selanjutnya, roh Tuhan punya banyak karunia. Dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai dengan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, utusannya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Roh Tuhan itu memiliki karunia hikmat, karunia pengertian, karunia nasihat, karunia keperkasaan. Artinya keperkasaan ini adalah berbicara tentang kekuasaan, tentang keahlian. Dan selanjutnya pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yang mau saya katakan, roh Tuhan itu punya banyak karunia. Roh Tuhan itu adalah satu. Selanjutnya, roh kebenaran bersaksi tentang Yesus Kristus dan Injil. Kalau tadi dalam perjanjian lama atau dalam kitab para nabi dituliskan bahwa Roh Kudus itu hanya menyampaikan firman Allah melalui para utusannya. Demikian juga di zaman perjanjian baru, Roh Kudus, roh kebenaran itu akan hanya tetap menyampaikan, yaitu firman Allah, kebenaran Allah. Tidak menyampaikan hal yang lain, atau tidak menyampaikan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya dari Allah
untuk disampaikan kepada manusia. Karena perkataan Allah adalah terang bagi manusia, karena perkataan Allah adalah hidup bagi manusia, karena perkataan Allah adalah tongkat dalam perjalanan dalam dunia ini. Kita akan coba lihat Roh Kudus atau Roh kebenaran bersaksi tentang Yesus Kristus dan Injil. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku di sini maksudnya Yesus Kristus. Selanjutnya Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus dan Roh kebenaran, atau Roh Kudus atau Roh kebenaran, dia hanya menerima pesan dari Yesus Kristus. Dia tidak akan menyampaikan firman di luar dari apa yang diterimanya dari Yesus Kristus. Itu sangat jelas. Jangan katakan Roh kebenaran itu manusia. Ingat, sekali saja Roh Kudus pernah menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia selain daripada Yesus Kristus. Jadi tidak benar kalau dikatakan Roh Kudus, Roh kebenaran menjadi manusia, menjadi seorang nabi. Tidak pernah. Yang benar adalah Roh Kudus sekali saja menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yang kedua adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Sekali itu saja yang pernah saya lihat dalam dalil kitab suci. Selanjutnya, Roh kebenaran berjalan pada kebenaran Kristus dan Injilnya atau kitabnya. Dia tidak akan pernah berjalan di luar itu. Kitabnya adalah Taurat, hukum Taurat, kitab para nabi, Injil Kristus sebagai kitab terakhir, firman Allah yang terakhir bagi manusia sampai pada kesudahan zaman. Kita akan coba lihat Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sumber pemberitaan, sumber daripada penyampaian, sumber daripada perkataan Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah dari Yesus Kristus. Tidak boleh di luar Yesus Kristus. Jikalau ia menyampaikan sesuatu yang berbenturan dengan perkataan Kristus dan Injilnya, maka orang itu bukan roh kebenaran. Maka orang itu tidak ada roh kebenaran. Maka orang itu tidak ada Roh Kudus. Jikalau berbenturan dengan perkataan Yesus, karena dikatakan apa yang diterimanya daripadaku, itulah yang disampaikan oleh Roh Allah atau Roh Kristus atau Roh Tuhan atau Roh kebenaran. Saudara bisa baca sendiri. Jadi adalah sebuah kebohongan jikalau Roh kebenaran dikatakan manusia lain, dikatakan dengan menjelma menjadi nabi. Adalah suatu kebohongan jikalau dikatakan Roh Kudus menjadi manusia lain. Yang ada dalam kitab suci, Roh Kudus sekali saja menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Roh kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dia tidak akan pernah memberitakan nama lain selain daripada Yesus Kristus, karena tidak ada lagi nama lain yang dapat menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus. Ingat, pembahasan kita adalah siapa itu Roh kebenaran, apa pekerjaannya, apa perannya, apa peranannya, dan apa yang menjadi karyanya. Saya tidak akan panjang lebar mengenai Yesus Tuhan, bagaimana kebenaran-kebenarannya, itu
di topik yang lain yang akan kita bahas. Tapi hal ini bicara tentang roh kebenaran, berjalan pada kebenaran Kristus dan Injil, bukan berjalan dalam kebenaran nama yang lain, bukan berjalan dalam kebenaran Injil yang lain. Jelas dalilnya. Selanjutnya, Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dan Injilnya sebagai utusan terakhir dan kitab terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, Roh Kudus turun masuk dalam kamu, bukan manusia datang kepada kamu lalu masuk ke dalam kamu. Jadi tidak benar roh kebenaran itu manusia. Sangat-sangat tidak ada dalil kitab suci itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang mengatakan roh kebenaran adalah si anu, roh kebenaran adalah manusia yang datang kepada manusia. Itu hoax. Yang benar adalah Roh Kudus, kuasa Allah yang masuk, menyatu, menjadi satu dalam manusia, sehingga manusia dan roh Tuhan menjadi satu. Akan bersaksi tentang Kristus, Yesus bersaksi atau menjadi saksi Kristus bagi dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya Yesus untuk semua bangsa, Yesus untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Israel saja. Meski Yesus diutus di Israel, meski diutus kepada domba bangsa Israel yang hilang, tetapi Yesus meskipun diutus ke bangsa Israel, tapi Yesus adalah untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa. Dan setiap orang yang beriman diperlengkapi dengan Roh Kudusnya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Roh Kudus, roh kebenaran diberikan untuk menjadi saksi Kristus, bukan saksi nabi lain, bukan saksi kitab lain. Kalau ada mengatakan roh kebenaran bersaksi demi nama yang lain, bersaksi demi Injil yang lain, oh, itu bukan roh kebenaran, tapi apa? Setan kali itu. Selanjutnya, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, roh kebenaran, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, yaitu karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus Kristus. Akan kebenaran, karena Yesus Kristus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Yesus lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi tugas Roh Kuduslah membuat manusia insaf, membuat dunia insaf tentang 3 hal. Bahwa dosa itu definisinya adalah karena tidak percaya kepada Yesus Kristus, baik dia sebagai utusan, baik dia sebagai Tuhan, baik dia sebagai juru selamat, baik dia sebagai anak Allah. Itu golongan orang berdosa. Adalah dosa jikalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, utusan Bapa, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus juru selamat, Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus
yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi orang yang tidak beriman kepada Yesus itu adalah orang berdosa. Baca lagi kitab suci ini. Bukan kata saya, tapi kata Yesus. Not me, but Jesus said. Yang kedua, akan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak melihatnya lagi. Itu fakta. Tapi dia akan kembali untuk kedua kalinya, untuk yang terakhir kalinya ke dunia ini, untuk menjemput manusia, orang beriman, kepada, membawa orang beriman kepada, yaitu rumah Bapa, berjumpa dengan Bapa di sorganya. Karena tidak ada jalan, tidak ada yang mengetahui jalan ke sana, tidak ada nabi yang tahu ke sana, sebab Yesuslah satu-satunya jalan. Ingat, satu-satunya jalan, bukan jalan alternatif. No. Jesus the main road and only one road. Satu jalan, satu-satunya jalan, bukan jalur alternatif. Lu kira tol apa? Kau kira gang apa? Enak aja. Yesus satu-satunya jalan kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat membawa manusia kepada Allah, maka Yesus sendiri turun ke dunia untuk kedua kalinya. Ingat loh, orang beriman kepada Yesus dijemput bos. Yesus datang menjemput orang percaya, orang beriman, lalu dibawa kemana? Ke rumah Bapa. Kemana? Ke surganya Bapa. Jadi Yesus pergi menyediakan tempat. Jadi rugi, dosa bagi kita jikalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai, yaitu Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Yesus yang dapat mengampuni kita dari dosa. So clear deh. Jangan keras kepala. Selanjutnya, tentang penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum, jadi dunia ini sudah masuk dalam hukuman. Dunia ini akan dihancurkan. Dunia ini akan ditunggang-balikan. Dunia ini akan diporak-porandakan dan sampai hilang lenyap. Itulah penghakiman. Tidak ada bos keselamatan lagi. Tidak ada lagi bos yang namanya kebenaran selain daripada Yesus. Dunia ini adalah kebohongan. Dunia ini banyak kitab, tapi kebenaran hanya ada pada Yesus. Hanya jalan yang lurus hanya ada pada Yesus. Penghakiman adil hanya ada pada Yesus. Roh Kudus menginsapkan dunia, menyadarkan manusia. Itulah tugas Roh Kudus. Datang kepada Yesus. Kalau tak mau datang kepada Yesus, rugi. Baiklah, saya akan coba ambil kesimpulan. Ya, ini apa yang saya simpulkan. Roh Kudus atau roh kebenaran atau roh Tuhan atau roh Allah sudah ada dalam kekekalan atau keabadian dan tidak pernah mengalami kefanaan. Dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Roh Kudus satu kali saja telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Peran dan peranan dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam dunia sejak penciptaan sampai kesudahan zaman Yesus datang kedua kali atau yang terakhir kali. Selanjutnya, Roh Kudus adalah kuasa Allah untuk melakukan kehendak Bapa, menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan sabda Allah melalui nabi-nabinya dan rasulnya, melalui hamba-hambanya. Selanjutnya, Roh Kudus diberikan kepada orang beriman
yang beriman kepada kitab sucinya, hukum Taurat, para nabi, dan kitab Injil Kristus, yang semuanya ada dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bersifat aktif, selalu berkarya, menginsapkan manusia kepada Kristus, supaya datang kepada Kristus, hidup kekal, dan dia tidak pernah mati. Unlimited, tiada batas, tiada ruang. Maksud kami adalah tanpa batas, tanpa ruang. Yang selanjutnya, berjalan dalam kasih, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam belas kasihan. Jadi tidak ada Roh Kudus yang tawuran. Tidak ada Roh Kudus yang anarkis. Tidak ada Roh Kudus yang membenci. Tidak ada Roh Kudus yang so aksi. Nggak ada. Yang benar adalah kebenaran, kesucian, dan ada belas kasihan. Oke? Jadi jelas bagi kita. Kalau tidak jelas juga, ya memang saya menyampaikannya simple, sederhana kok, secara sederhana, tidak ribet-ribet. Kalau mau lebih lengkap, silakan baca kitab suci. Jangan kitab yang lain yang tidak ada Roh Kudusnya, yang tidak ada roh kebenarannya. Kitab yang lain banyak, tetapi yang ada Roh Kudusnya, yang ada roh kebenarannya, yang ada roh Allahnya, yang ada roh Tuhannya, hanya ada dalam Alkitab. Kitab lain yang ada, saya lihat, yang pernah saya dengar di kitab yang lain adalah jin, setan, makhluk gaib, ya, setan pocong. Semuanya seram-seram. Lain kali saya akan bahas itu, roh kebenaran dengan roh gaib. Lain kali waktu ya, kalau Tuhan izinkan, saya akan coba sampaikan secara sederhana. Saya akan coba batasi sehemat mungkin waktunya. Oke, saya kira cukup jelas. Kalau tidak jelas, putar lagi nih video, tonton YouTube nih, tonton lagi, pahami lagi, dalami lagi, ya. Saya cuma mau kata, Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus memberikan pengertian bagimu, bagi kita semua, dalam mengenal kitab sucinya, dalam mengenal Yesus Kristus, dalam mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baca kitab suci, bos. Jangan baca kitab yang lain. Kitab lain tak ada Roh Kudusnya tuh. Saya pastiin tidak ada Roh Kudus, tidak ada kebenaran, tidak ada Roh Allah, tidak ada Roh Tuhan di dalam kitab yang lain. Kalau ada, sampulnya doang tuh. Kalau ada, kulitnya doang. Sebab bicara Roh Kudus, bicara kebenaran, bicara Roh Allah, bicara Roh Tuhan, itu semua adalah dimensi di luar logika, di luar nalar, di luar otak, di luar pola pikir, di luar imajinasi, di luar hayalan, di luar itu semua, karena dimensinya dimensi Roh Kudus. So clear ya? Jadi saran aku, kalau belum paham baca Alkitab lagi, kalau belum paham buka YouTube ini lagi, buka terus, tonton terus sampai kau paham. Kalau aku saja bisa paham, yang bukan pendeta saja bisa memahaminya, apalagi kau, pasti bisa. Jangan katakan sesat tentang Alkitab suci. Saya beritahu, dan kali waktu saya beritahu, tidak sekarang. Saya kira kesimpulan saya sudah jelas. Salam buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus memberikan pengertian, dan Tuhanlah yang mengampuni kita semua. Salam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,